Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bagi adik-adik ya yang telah menuntaskan hari ini dengan baik gitu ya. Hari ini mempersiapkannya dengan baik hingga kemudian persiapan kita hari ini dengan baik itu menggambarkan mudah-mudahan ya kesuksesan kita di masa yang akan datang tentunya gitu ya. Kenapa? Karena dengan persiapan yang baik hari ini itu kita menyiapkan ini ya, tools hari ini, plan apa yang akan kita kerjakan dan apa kita hasilkan. Oke, next kita akan kaji dalam pertemuan kali ini terkait dengan ruang lingkup hukum perusahaan. Hukum perusahaan ya, kita lihat kalau kemarin sudah pengantar, kali ini kita sudah masuk ke dalam ruang lingkup. Mungkin pengkajian ya, ada beberapa bentuk ya daripada badan usaha. Karena konsep perusahaan itu awalnya adalah badan usaha. Secara umumnya itu badan usaha. Kita kaji dulu, oke? Pembagian badan usaha. Badan usaha itu ada dua bentuk, gitu ya. Yang pertama itu adalah badan usaha berbadan hukum, yang kedua badan usaha tidak berbadan hukum. Apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya yang mencolok gitu ya. Badan usaha yang berbadan hukum itu memisahkan hartanya. Ada pemisahan harta antara pengusaha dengan harta badan usahanya. Dipisah. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum itu terjadi pencampuran harta antara harta pengusaha dengan harta badan usahanya. Mana yang lebih oke, Pak? Nanti lebih oke tentu harus ini ya, Anda harus pahami dulu. Apa aja Pak badan usaha berbadan hukum? Itu dia. Badan usaha berbadan hukum itu ada PT, ada koperasi, dan ada yayasan. Ini badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum yang diakui di Indonesia. Lebih dari itu tidak ada. Yang lain pasti ikut salah satu dari ini, gitu ya. Lalu yang tidak berbadan hukum, Pak, banyak sekali. Yang tidak berbadan hukum banyak sekali. Namun kita akan coba ringkaskan. Setidaknya ada persekutuan perdata, gitu ya. Persekutuan perdata selain usaha perorangan, gitu ya. Persekutuan perdata, ada firma, ada Commandeitaire Vennootschap atau CV kita biasa kenal. Ada perusahaan dagang gitu ya, ada perusahaan perorangan dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Maka sangat menyesuaikan sekali dengan ininya, dengan niat dan kepentingan dari pelaku usahanya, seperti itu. Dan kali ini kita akan coba buka dulu atau kupas dari yang tidak berbadan hukum, karena lebih ringkas dan lebih sederhana. Sedangkan berbadan hukum itu agak repot gitu ya, agak repot. Kenapa? Karena luas. Dia diatur, yang tidak berbadan hukum ini sebenarnya sudah diatur beberapa di dalam KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang. Seperti kita pahami ya, bagaimana hubungan Kitab Undang Hukum Dagang dengan hukum perusahaan itu lex specialis. Hukum perusahaan itu lex specialis, derogat legi generali. Maka hukum dagang ini walaupun dia dikesampingkan, tapi bukan berarti dia tidak berlaku, tapi tetap berlaku sepanjang apa yang tidak diatur oleh hukum perusahaan, seperti itu. Next kita kaji yang pertama, persekutuan perdata. Diatur di dalam pasal 1618 hingga 1652 KUH Perdata. Gitu ya. Selain KUH Perdata, ternyata KUH Dagang juga mengatur seperti itu. Apa yang dikatakan persekutuan perdata? Yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Jadi di sini dua orang atau lebih. Berarti ini pelaku usahanya dua untuk mendirikan persekutuan perdata. Namanya persekutuan, berarti lebih dari satu gitu ya. Kecuali pelaku usahanya itu adalah perorangan langsung gitu ya. Ini persekutuan, maka ini lebih dari dua orang. Minimal dua orang. Maka di sini ada dua pihak yang kemudian bisa difahami, ada dua belah pihak kemudian berbicara perihal memasukkan sesuatu gitu ya. Setelah
mengikatkan dirinya, kemudian memasukkan sesuatu dalam persekutuan, memasukkan sesuatu, ini istilahnya inbreng, gitu ya, inbreng yang bisa dipahami. Jadi inbrengnya ini dengan maksud memperoleh keuntungan, atau kita katakan memasukkan sesuatu, kalau istilah lainnya itu adalah investasi, gitu ya. Kita investasi untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Maka dalam persekutuan perdata ini muncul maksudnya, yaitu ruang lingkupnya itu adalah harus bersifat kebendaan, ya, ada bendanya. Contoh uang, gedung, kemudian aset, benda, objek perniagaan, gitu ya, atau alat untuk mesin segala macam. Itu masuk ke dalam ruang lingkup inbreng. Tapi biasanya orang sih paling mudahnya itu adalah bentuk uang, karena uang ukurannya nilai yang sudah valid. Nah, kalau barang tentu nanti ada ukuran hari ini dan ada ukuran hari depan atau hari kemarin, seperti itu, agar menjaga konsisten saja uang. Lalu kemudian unsur persekutuan perdata selanjutnya itu adalah harus memperoleh keuntungan. Orientasi tetap mencari keuntungan. Ini pada konsepnya kan sama dengan konsep perusahaan yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian keuntungan itu harus dibagi kepada para anggota-anggotanya. Ya, siapa aja para pihak yang tadi 2 atau lebih yang bergabung memberikan pemasukan atau inbreng tadi, itu harus mendapatkan keuntungan yang merata. Maksudnya merata itu sesuai dengan apa yang dia masukkan nilainya, seperti pembaginya. Kemudian harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan. Ya, ini terkait dengan aktivitasnya. Kalau aktivitas persekutuan perdata tentu harus memiliki sifat yang baik dan dapat diizinkan. Kenapa? Karena kegiatan usaha, perikatan yang disandarkan, persekutuan perdata yang disandarkan oleh perikatan Undang-Undang KUH Perdata pasal 1320 tentu berbicara ada syarat sahnya suatu perikatan, gitu ya. Ada syarat subjektif dan ada syarat objektif. Syarat subjektifnya ya adanya para pihak, gitu ya, adanya para pihak, kemudian adanya ini kesepakatan, menyatakan kesepakat, konsensus. Yang ketiga itu ada sesuatu yang dikerjakan, objeknya, apa aja boleh silakan kerjakan. Yang terakhir kausa halal. Kausa halal ini tentu menjadi batasan. Kenapa? Karena sifat daripada definisi kausa halal itu sendiri membatasi perbuatan tersebut harus masuk ke dalam ruang lingkup yang boleh dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Itu juga, gitu ya. Maka hari ini seperti orang heboh bisnis investasi miras. Itu gimana Pak bisnis investasi miras? Halal enggak? Kalau halal enggak? Jadi itu dilihat bagaimana aspek tadi itu. Apakah perbuatan tersebut bertentangan enggak dengan nilai dan moralitas bangsa? Sebenarnya bertentangan sekali, gitu ya. Karena dari miras itu ternyata seringkali kita temui dari miras muncul pencurian, dari miras muncul pemerkosaan, dari miras banyak tindak kejahatan yang muncul akibat daripada hilangnya akal. Kan gitu. Miras itu kan menghilangkan akal, mabuk kan hilang akal, gitu ya. Hingga kemudian orang yang hilang akal kemudian ini ya berbuat seolah-olah nekat kan gitu. Maka ini menjadi suatu kelemahan. Bahkan dalam aspek hukum sebenarnya orang yang kehilangan akal itu kan orang yang di bawah pengampuan. Kalau orang di bawah pengampuan melakukan tindak pidana, bisa nggak dipidana? Nggak bisa. Kan gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Orang gila kan gitu. Orang gila kan nggak bisa dipidana dengan alasan pemaaf. Ini menjadi permasalahan. Di satu sisi alasan pemaaf orang gila boleh yang nggak punya akal, sedangkan orang yang sengaja menghilangkan akalnya jika melakukan tindak pidana dipidana kan? Itu dia. Ini harus konsisten negara kita ini. Kalau nggak konsisten gawat kan gitu. Kemudian unsur-unsurnya apa saja? Ya, unsurnya itu adalah subjeknya lebih dari satu minimal itu ya. Dia harus persekutuan perdata itu namanya persekutuan berarti minimal 2 lebih dari 1 gitu ya. Kemudian adanya kehendak yang sama-sama punya niat untuk bisnis, kemudian untuk mencapai tujuan tertentu tadi keuntungan, adanya kerjasama dan memasukkan sesuatu atau inbreng. Maka dalam konsep
bagian yang harus dimasukkan dalam isi perjanjiannya, bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam persekutuan itu adalah cara bekerja, pembagian keuntungan, tujuan kerjasama, lama kerjasamanya, dan hal-hal yang lain yang dianggap perlu. Apa aja? Masukkan silahkan. Kemudian kita berbicara perihal pembagian keuntungan. Dalam pembagian keuntungan di sini kita berbicara dalam perspektif asas keseimbangan 1623 KUH Perdata. Apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, maka keuntungan dibagikan berdasarkan besar kecil pemasukannya. Maka berapa yang kita masukkan, nilai investasinya itu menjadi nilai pembagi kita saat kemudian ada keuntungan. Gitu ya. Bahkan terhadap sekutu yang memasukkan kerajinan, pengetahuan, pengalaman gitu ya, tenaganya, bagian yang disamakan dengan bagian sekutu yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit. Itu dia. Jika dia memang nggak punya modal, inbrank dia itu adalah tenaganya, inbrank dia itu adalah ide, pemikiran, pengetahuan itu ya, masuk ke dalam kualifikasi seperti itu. Lalu bagaimana Pak jika kemudian ada utang nih, ada hutang persekutuan perdatanya, maka bekerjanya itu bisa tadi ya, karena dia termasuk dalam kategori tidak berbadan hukum, maka jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kepada anggota yang bertindak atas tanggungan persekutuan, maka beliaulah yang bertanggung jawab, gitu ya. Dia bertanggung jawab, maka dia yang menjalankan ini penting gitu ya, penunjukan terhadap yang menjalankan, karena nanti yang menjalankan ini harta pribadinya pun itu masuk ke dalam terpiutang jika kemudian ada permasalahan hutang piutang. Bagaimana hubungan internalnya Pak antar para sekutu? Itu ya. Dalam pasal 1630 KUH Perdata, setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kepada persekutuan lain apabila terjadi kerugian itu terjadi karena kesalahan dia sendiri. Maka jika misal ada 3 orang dalam ini ya, persekutuan perdata, si A, B, dan C. A ini melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerugian, maka A ini wajib mengganti, karena jika itu kesalahan dia sendiri. Tapi jika itu kesalahannya atau kesalahan yang sudah dijalankan sistem, misal mengalami kerugian pada umumnya saja, maka ketiga-tiganya ini menanggung. Pasal 1633 KUH Perdata, keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besar kecil yang modal yang disetor kecuali diperjanjikan sebelumnya. Gitu ya. Maka pembaginya berdasarkan itu juga, untung dapat sepersekian persen dari nilai yang disetor, ruginya juga sepersekian yang dia setor. Itulah konsepnya, lebih berkeadilan dalam konsep ininya ya. Persekutuan perdata. Lalu dalam pasal 1639 KUH Perdata, semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan persekutuan kecuali sudah disepakati bahwa hanya seorang dari mereka yang disertai kewajiban itu. Ya, jadi konsepnya dalam hubungan internal para sekutu, jika ABC tadi menyepakati misal si B yang menjalankan, maka A dan B ini tidak perlu melakukan pemeliharaan atau menjalankan badan usahanya. Gitu ya. Tapi kalau misal mereka tiga menjalankan, ya boleh juga, nggak apa-apa, gitu ya, nggak ada larangan, karena memang konsep persekutuan perdata ini adalah internal, mereka yang atur dan menyederhanakan. Konsepnya apakah mau dibuat konsep seperti itu atau jalankan satu orang saja, gitu. Implikasinya gimana? Implikasinya tentu itu disampaikan dalam perjanjian agar nanti ada batasan-batasan apa yang tertanggung oleh si pembuat kesalahan, apa yang tertanggung oleh ketiga-tiganya jika terjadi kesalahan atau terjadi kerugian, seperti itu. Oke, bisa difahami ya. Mungkin pertemuan pertama dari pembagian badan usaha ini kita masuk dulu di persekutuan perdata. Next kita akan kaji ada firma, ada CV dan segala macamnya nantinya. Stay tune terus di channel Sam and I Connection. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.